Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, Jemaat GMI Philadelphia Surabaya. Sungguh suatu hal yang begitu indah dan mulia jikalau Tuhan masih mengizinkan kita kembali bertemu di minggu pagi ini untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, janganlah jemu-jemu bagi kita untuk kita terus bersekutu, baik secara pribadi, baik dengan teman-teman satu jemaat, terutama dalam beribadah kepada Tuhan. Karena kasih dan rahmat Tuhan selalu baru tiap hari. Mari bersama-sama kita mengucap syukur kepada Dia dengan menaikkan pujian ini. Kami berkumpul. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, bersama-sama kita angkat suara kita dengan hati kita mengucap syukur kepada Dia, mengucap syukur atas kasih-Nya, mengucap syukur atas kemurahan-Nya, mengucap syukur atas pemeliharaannya di dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita mengucap syukur kepada Dia. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap pemeliharaan dan kasih setia Tuhan yang telah mengajarkan begitu banyak kepada kami. Engkau memberikan kepada kami segala karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan
besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Puji nama Tuhan. Kita akan mentahbiskan ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri, bersama-sama kita menaikkan pujian hormat bagi anak-anak. Pujian hormat bagi anak Allah, karena selamat sempurna dalam darahnya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, gemar. Haleluya, puji Tuhan, kasih-Nya besar. Bait yang kedua. Hai sorak sekarang dengan bernyanyian, terima kasih dan syukur kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, gemar. Haleluya, puji Tuhan, kasih-Nya besar. Bait yang ketiga. Segala saleh yang membuka hati, oleh karena imannya terima Roh Suci. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, gemar. Haleluya, puji Tuhan, kasih-Nya besar. Kebaktian ini didasarkan dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 yang berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaknya kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Baik Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita akan mendengarkan warta jemaat pada minggu yang akan datang ini. Jadwal pelayanan kategorial. Minggu tanggal 13 Juni 2021 ada ibadah sekolah minggu pukul 8
waktu Indonesia Barat melalui YouTube untuk kelas batita kecil dan tengah. Kelas besar pukul 10 melalui Google Meet. Pada hari Minggu juga ada ibadah tunas remaja pukul 10 melalui Zoom. Pada hari Minggu malam, ibadah wasda pukul 7 malam melalui Zoom dalam bentuk sharing dan diskusi dengan tema Hearing for Better Life. Pembicara Dr. Monica Sijabat. Liturgos musik Ibu Kristi Toisuta dan Bapak Jemi Toisuta. Pendoa syafaat Ibu Serli Sarwenda. Kamis tanggal 17 Juni 2021 ada persekutuan wanita sewilayah 11 pukul 10 waktu Indonesia Barat melalui Zoom. Link akan di-share kemudian. Kemudian hari Sabtu tanggal 18 Juni 2021, doa pagi untuk majelis, para pelayan dan semua pengurus komisi pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat melalui Google Meet yang akan dilayani oleh Firman Tuhan, Bapak Pendeta Yafet Soni Mandiangan MTH, Liturgos Ibu Kristi Toisuta, pendoa syafaat Bapak David Sibarani. Kemudian pada minggu depan tanggal 20 Juni 2021 ada ibadah pemuda remaja melalui Google Meet pukul 11. Dan pada sore hari ibadah guru-guru sekolah minggu pukul 6 sore melalui Zoom. Pemberitahuan Minggu 27 Juni 2021 akan dilaksanakan sakramen baptisan anak dan sidi. Bagi Bapak Ibu, jemaat yang anaknya ingin dibaptis dapat mendaftarkan dan mengisi formulir baptis ke sekretariat gereja pada jam kerja. Pendaftaran dan pengisian formulir berakhir sampai tanggal 20 Juni 2021. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang berulang tahun. Majelis Jemaat GMI Philadelphia Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat-jemaat yang namanya tercantum di bawah ini. Tanggal 14 Juni 2021, Ibu Endarsi Sulawesiani Masing, anak Gifta Abigail Toisuta, anak Yehezkiel Leonard Aditya. Tanggal 16 Juni 2021, Bapak Willem Lumengkewas U Pondaa, anak Mikailo Dealova Anaka. Tanggal 17 Juni 2021, Ibu Maria Dorce Tumaho. Tanggal 19 Juni 2021, Bapak Yohanes Rikianto. Firman Tuhan bagi jemaat yang berulang tahun. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ratapan 3 ayat 25. Berbahagialah kita semua yang menerima firman Tuhan dengan sepenuh hati dan yang mau merenungkan dan melakukan setiap hari. Amin. Kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Saya akan membacakan pokok-pokok doa. Untuk pertama, kita akan bersama-sama mengucap syukur. Baik saya juga Bapak Ibu yang ada di rumah, kita mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan, kesehatan dan kekuatan yang Tuhan anugerahkan. Yang kedua, kita bersyukur untuk pemeliharaan dan penyertaan Tuhan bagi bangsa dan negara kita. Kemudian permohonan doa akan dibagi kaum pria dan kaum wanita. Kaum pria mendoakan jemaat yang mengalami kesulitan ekonomi dan juga jemaat yang sakit, mohon Tuhan memberikan pemulihan dan kesembuhan. Kaum wanita akan mendoakan hamba Tuhan dan seluruh majelis agar tetap setia dan teguh dalam melayani Tuhan. Kaum wanita juga mendoakan persiapan ibadah live streaming. Mohon Tuhan tolong supaya semua yang bertugas dan peralatan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nanti selanjutnya saya akan berdoa dan menutup doa syafaat kita dengan doa Bapa kami. Sebelum bersama-sama berdoa, mari kita naikkan pujian ini. Kasih Yesus sungguh indah dalam hidupku.
hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Yesus, nama Yesus, Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu atas pemeliharaan, kesehatan, dan kekuatan yang Tuhan berikan, yang Tuhan anugerahkan untuk kami jemaat-Mu, sehingga kami boleh beraktivitas dan bekerja dan melayani Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu bagi bangsa dan negara kami, sehingga di tengah pandemi dan di tengah banyak permasalahan, Tuhan memberikan keamanan kepada kami, kesatuan, sehingga kami tetap berdiri di bawah negara NKRI. Terima kasih Tuhan Yesus, berkasih. Saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk hamba-hamba Tuhan dan seluruh majelis di gereja kami GMI Philadelphia Surabaya, supaya kami tetap bersatu, berpegang tangan, bergandengan tangan, setia dalam melayani Tuhan, teguh di dalam iman kami, dan sungguh-sungguh hanya memandang kepadamu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa saat ini. Kami mau menyerahkan persiapan ibadah live streaming kami Tuhan. Kami serahkan semua yang bertugas dan semua sarana prasarana, agar Engkau menjauhkan dari hal-hal yang jahat, segala yang jahat kami patahkan tolak dalam nama Tuhan Yesus, sehingga semua boleh berjalan baik dan Engkau jauhkan kami dari segala macam virus. Terima kasih Bapa di surga, segala puji syukur hanya bagi-Mu. Bapa di dalam surga, inilah doa-doa yang sudah kami naikkan kepadamu. Kami sungguh meyakini bahwa Roh-Mu lah yang memimpin kami untuk kami menaikkan setiap doa kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus, sehingga Engkau berkenan untuk mendengar setiap doa kami. Saat ini kami juga mau berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Yafet Soni Mandiangan MTH, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu, sehingga setiap pesan, setiap apapun yang Engkau ingin sampaikan, boleh kami dengar, boleh kami mengerti, dan boleh menjadi panduan di dalam hidup kami, untuk kami melakukan kebenaran firman Tuhan, menjadi berkat dan menjadi saksi. Sekali lagi Engkau berkati hamba-Mu, sembunyikan dia di dalam kasih-Mu Tuhan, di bawah kaki salib-Mu Tuhan, sehingga benar-benar apa yang ingin Kau sampaikan boleh sampai kepada kami jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa saat ini untuk pengurus Sinode GMII. Kami memohon kepadamu Tuhan, agar Engkau menolong para pengurus Sinode GMII dan memimpin mereka, sehingga mereka dapat melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab, terutama dalam program kerja, supaya sungguh-sungguh melakukannya hanya untuk Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk setiap kebutuhan operasional bagi Sinode GMII, agar Engkau sendiri yang akan mencukupkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami tidak lupa juga saat ini mau berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang lanjut usia. Kami memohon kepadamu Tuhan, agar Engkau memberikan kepada mereka kekuatan dan sukacita, dan tetap sungguh-sungguh melayani Tuhan melalui usia indah mereka ini. Mereka tetap semangat, tetap melihat hanya kepada Tuhan, dan hidup mereka pun menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, jauhkan jemaat-jemaat kami yang lanjut usia ini dari segala macam penyakit atau virus apapun. Kau melindungi dan memelihara, menjaga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah seluruh rangkaian doa kami Bapa. Kami percaya Engkau telah mendengarkan dan Engkau akan menjawab tepat pada waktumu, dan Engkau sendiri yang menyempurnakannya. Terima kasih Bapa, ini doa kami yang kami alaskan hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita harus tetap semangat untuk kita terus memuji Tuhan, untuk kita terus melakukan firman Tuhan. Oleh sebab itu saya undang Bapak, Ibu, Saudara semua bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan memuji Tuhan. Melalui pujian ini kita akan mengingat bagaimana Tuhan akan memberikan apapun asal kita mencari dahulu kerajaan Allah. Dan sebelum kita bersama-sama menaikkan pujian ini, kita akan bermazmur bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu boleh ambil Alkitab kita masing-masing di rumah. Kita akan membuka Mazmur dari Mazmur pasal 130. Mazmur pasal 130 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kita akan membacanya berganti-gantian. Kaum bapak dan kaum pria akan membacakan ayat yang genap. Kaum ibu dan kaum wanita akan membacakan ayat yang ganjil. Kita akan membaca bersama-sama setelah saya membacakan perikopnya. Mazmur 130. Seruan dari dalam kesusahan. Mari kaum ibu dan kaum wanita. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkannya lebih dari pengawalan penghadapan pagi. Lebih dari pengawalan harapan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak sekali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Sungguh luar biasa firman Tuhan ini. Baik Bapak Ibu, tetap bangkit berdiri, mari kita bersama-sama menaikkan pujian ini. Carilah dahulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Cari dahulu, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, tambah padamu. Haleluya, 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 haleluya. Cari dahulu kerajaan Allah.
Puji Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, jika kita dalam pergumulan dan kekhawatiran, mari kita puji Tuhan. Karena dengan memuji Tuhan ada damai sejahtera dalam hati kita. Nyanyi glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari serukan, mari serukan, serukan bahwa Yesus Raja. Oh mari serukan, hey serukan bahwa Yesus Raja. Mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesus Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Bapak, Ibu, Saudara, saat pujian ini mengatakan mari serukan, mari bersama-sama kita serukan, hey. Bagaimana kita meluapkan sukacita kita karena Tuhan benar-benar ada di dalam hati kita. Nyanyi glory, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari serukan, mari serukan, hey serukan bahwa Yesus Raja. Oh mari serukan, hey serukan, hey hey bahwa Yesus Raja. Mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesus Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Puji Tuhan. Kita bisa merasakan, saya pun bisa merasakan bagaimana jika kita memuji Tuhan. Benar pujian ini mengatakan ada sukacita di dalam diri kita. Amin Bapak, Ibu, Saudara. Sebab itu saya undang Bapak Ibu untuk kembali duduk. Bersama-sama kita akan menyiapkan hati kita dengan sukacita yang sudah Tuhan berikan. Siapkan hati kita untuk menyembah Dia. Berikan penyembahan yang terbaik kepada Dia. Karena Dialah Allah yang menyelamatkan kita. Bersama-sama kita naikkan pujian ini. Betapa besar kasih-Mu Allahku. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan
betapa besar kasih-Mu Allahku. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk disembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk disembah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sembah Dia. Mari kita tinggikan Dia. Benar pujian mengatakan hanya Dia yang layak untuk disembah, karena Dialah yang memberikan kepada kita kehidupan kekal. Dia yang mengasihi kita, kita yang berdosa, tetapi Dia begitu mengasihi kita sehingga Dia rela memberikan anaknya. Mari kita sembah Dia, mari kita puji Dia. Kami memuji Tuhan, kami menyembah, kami sungguh bersyukur kepada-Mu, karena Engkau yang layak untuk kami sembah, untuk kami tinggikan, untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Yesus, terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih. Benar Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau mengasihani kami ini yang berdosa Tuhan. Tidak ada Allah lain di dunia ini yang begitu besar kasih-Nya kepada kami manusia berdosa. Layaklah Engkau Tuhan menerima pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak Ya Tuhan, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan. Karena itu kami telah menyembah Engkau, meninggikan Engkau. Dan biarlah Tuhan bukan hanya secara seremoni,
kami memuja, kami menyembah Engkau. Tapi seluruh hidup kami adalah wujud nyata penyembahan kami kepada Tuhan. Sikap hidup kami, sikap hati kami, Tuhan selalu jaga dan pelihara agar terus ada dalam penyembahan kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Biarlah Engkau berkenan atas penyembahan kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau memberkati kami dengan firman-Mu. Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami. Supaya Engkau yang akan memberikan pengertian kepada kami, akan juga memampukan kami untuk melakukan firman-Mu dengan baik dan dengan setia. Terima kasih banyak Bapa, tinggikan diri-Mu atas pemberitaan firman-Mu. Berkatilah umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-15. Silakan kita memperhatikan Alkitab kita masing-masing. Kejadian 3 ayat 8 sampai 15, saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Firman Tuhan berbunyi demikian, ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan, dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tema pada pagi hari ini, tema firman Tuhan adalah respons Allah terhadap kejatuhan manusia. Respons Allah terhadap kejatuhan manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang respon atau tanggapan, adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Kalau kita berbicara tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa, dan kejatuhan itu sedang membawa manusia kepada keadaan diperbudak dan diikat oleh dosa, dan karena itu manusia menuju kepada kebinasaan, maka respons Allah terhadap keadaan manusia yang demikian bukan hanya penting, tetapi urgent. Terlebih lagi ketika kita menyadari dan memahami bahwa tanggapan Allah adalah jalan keselamatan satu-satunya jalan kelepasan, satu-satunya jalan keluar, maka kita semakin mengerti tanggapan Allah terhadap kejatuhan manusia itu amat sangat penting. Kalau kita lihat secara kontekstual, teks ini
masih merupakan lanjutan dari kisah kejatuhan manusia. Ketika Hawa dan Adam, manusia yang pertama itu jatuh ke dalam dosa karena mereka melanggar ketetapan Tuhan. Adam dan Hawa telah jatuh dalam dosa. Dan karena mereka lebih mendengar perkataan atau suara dari iblis, dari setan, daripada mereka berpegang pada ketetapan Tuhan. Dan mulai dari ayat 8 sampai ayat 15, bahkan sampai ayat terakhir dalam pasal 3 itu, yaitu ayat yang ke-24, teks ini masih menyatakan atau berbicara tentang respons dan tanggapan Allah terhadap kejatuhan manusia itu. Nah, kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, maka ada 3 respons tanggapan Tuhan terhadap kejatuhan manusia. Yang pertama adalah Allah tetap mengasihi manusia. Allah tidak berubah. Dia tetap mengasihi manusia yang sudah mengalami kejatuhan, yang lebih mendengar suara iblis daripada mentaati ketetapan Tuhan, yang lebih mendengar bujuk rayu iblis daripada berpegang teguh pada perintah atau larangan yang Tuhan berikan. Allah tetap mengasihi manusia yang telah jatuh. Yang kedua yang akan kita renungkan adalah Allah selalu berlaku adil. Allah selalu berlaku adil dalam menanggapi meresponi kejatuhan manusia ini. Allah benar-benar bersikap adil. Karena memang Dia adalah Allah yang adil, Allah yang benar. Dan yang terakhir atau yang ketiga yang akan kita lihat menanggapi atau meresponi kejatuhan manusia, Allah menjanjikan keselamatan kepada manusia yang telah jatuh. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat yang pertama, bahwa Allah itu tetap mengasihi manusia di dalam meresponi menanggapi kejatuhan manusia. Manusia yang lebih mendengar suara iblis daripada berpegang pada ketetapan Tuhan, Tuhan tetap mengasihi. Kita lihat dari ayat 8 sampai ayat yang ke-11 dari bagian firman Tuhan, pembacaan kita. Ya, bahwa Allah lah yang berinisiatif untuk menjumpai manusia. Allah yang berinisiatif untuk menjumpai manusia. Kalau kita lihat justru manusia itu bersembunyi. Kita lihat ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada hari sejuk, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Jadi kita melihat ayat 8 ini Allah menjumpai mereka. Apakah Allah tidak tahu bahwa mereka telah jatuh? Allah tentu tahu akan kejatuhan manusia. Tetapi ayat 8 ini menunjukkan bahwa Allah lah yang menjumpai manusia. Allah yang menjumpai manusia, bukan manusia yang menjumpai Allah. Ya, harusnya kan kalau kita berdosa kan, siapa yang menjumpai? Harusnya bukan Allah. Tetapi ini Allah yang menjumpai. Manusia malah bersembunyi. Adam dan Hawa malah bersembunyi. Mereka tidak mau menjumpai Tuhan. Mereka takut menjumpai Tuhan. Kita melihat pola ini sama dengan seluruh Alkitab. Allah yang menjumpai manusia. Yesus, Allah melalui Yesus Kristuslah yang menjumpai manusia. Nah, pembimbing tadi di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, mengaruniakan, memberikan ya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Biarpun ini nanti masuk dalam poin yang ketiga, tetapi kalau kita melihat tentang kasih Allah, maka inilah bukti wujud nyata kasih Allah itu. Bahwa Dia menjumpai manusia. Bukan manusia yang menjumpai Allah. Tetapi Allah yang menjumpai manusia. Manusia malah bersembunyi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah kejatuhan manusia, kita melihat bahwa Allah itu mau menjumpai kita. Dan kalau demikian aplikasinya dalam kehidupan kita adalah ketika kita jatuh dalam dosa, mari kita cepat-cepat datang kepada Tuhan. Tuhan mau menjumpai kita, supaya kita tetap ada dalam persekutuan dengan Dia. Hidup kita dipulihkan oleh Tuhan.
Yang kedua, kalau kita lihat kasih Allah, bahwa kejatuhan manusia, respon Allah adalah Allah tetap mengasihi manusia. Maka di dalam ayat yang ke-9 kita juga menemukan bahwa Allah lah yang memanggil manusia. Ayat 9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Allah memanggil manusia, Allah tetap mencari manusia. Manusia sudah berdosa, sudah melawan Tuhan, sudah tidak berpegang lagi pada kebenaran, tidak berpegang lagi pada ketetapan Tuhan. Lebih memilih permintaan atau perkataan iblis, lebih menuruti perkataan iblis daripada menghargai atau menghormati ketetapan Tuhan. Dan kita melihat di sini Allah memanggil manusia itu. Allah memanggil manusia itu, bahkan Allah mencari manusia itu. Di manakah engkau? Allah bukan tidak tahu di mana Adam dan Hawa berada. Tetapi dari bagian firman Tuhan ini kita mengetahui ini merupakan pola seluruh Alkitab. Bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah memanggil dan mencari manusia. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menjadi orang percaya, kalau kita dikumpulkan dalam persekutuan orang percaya, kita tahu bahwa itu bukan karena kita, tetapi karena Tuhan. Tuhanlah yang memanggil kita. Yohanes pasal 15 ayat 16 ya, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Ya, luar biasa Tuhan kita ini. Lalu yang ketiga dalam pokok mengasihi ini, bahwa Allah tetap mengasihi ini, kita lihat di dalam ayat yang ke-11, dari ayat yang ke-10, ia menjawab, ini manusia yang menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Tuhan tentu tahu. Tuhan tentu tahu. Dari mana Adam tahu bahwa dia telanjang? Tuhan tentu mengerti. Tetapi kita melihat Tuhan selalu bertanya. Tuhan selalu bertanya, intinya apa? Kasih Tuhan ini sebenarnya ingin memberikan kesempatan kepada orang berdosa, kepada manusia yang berdosa, kepada manusia yang jatuh dalam dosa, untuk mengakui kesalahannya, untuk datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati, meninggalkan dosa, menyambut kasih Tuhan, percaya akan kasih Tuhan itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tanggapan Allah terhadap kejatuhan manusia yang kita lihat pertama, bahwa Allah tetap mengasihi manusia. Karena itu jangan tinggal dalam dosa, jangan tetap dalam dosa, jangan hidup dalam dosa. Lekaslah, cepatlah kembali kepada Tuhan, karena Tuhan sedang menunggu kita, Tuhan sedang menanti kita, Tuhan mencari kita, Tuhan memanggil kita. Kalau pagi ini Tuhan memanggil kita, jangan kita keraskan hati kita. Kalau hari ini Tuhan menemui kita, kalau Tuhan menjumpai kita, jangan keraskan hati kita. Kalau Tuhan bertanya kepada kita tentang apa yang kita lakukan, jangan kita semakin menyembunyikan itu dari Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan tahu. Tuhan sedang menunggu kita untuk datang kepadanya. Yang kedua, respon yang kedua. Kita melihat dalam bagian firman Tuhan ini. Respon yang kedua adalah Allah selalu berlaku adil. Allah selalu berlaku adil. Kita melihat dari bagian firman Tuhan ini, khususnya Kejadian 2 ayat yang ke-17, dari ayat 16 saya baca sampai ayat 17, dari Kejadian pasal 2 berbunyi demikian. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, respon yang kedua dari Allah terhadap kejatuhan manusia ini adalah Allah selalu berlaku adil. Karena Dia adalah Allah yang maha adil. Ya. Dia menghukum benar apa yang dia katakan di dalam Kejadian 2 ayat 16 dan 17.
ketika engkau makan, pastilah engkau mati. Dan itu terjadi. Ya, terjadi di dalam kehidupan Adam dan Hawa. Mati di sini maksudnya adalah keterpisahan dengan Allah. Adam bersembunyi dari Allah. Ya. Adam yang tadinya begitu erat, begitu intim dalam persekutuan dengan Tuhan. Begitu dia jatuh dalam dosa, dia lari, dia bersembunyi dari Tuhan. Dan itu adalah akibat dosa. Itu adalah firman Tuhan. Dan kalau Adam mengalami itu, Hawa mengalami itu karena keadilan Tuhan. Tuhan itu selalu benar dan dia selalu adil. Hakikat dosa adalah melanggar ketetapan Allah, melanggar perintah dan tidak mengindahkan larangan Tuhan. Kalau Tuhan berkata pastilah engkau mati, dan Tuhan itu akan ternyata benar, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dia akan selalu benar terhadap semua firman-Nya. Jadi kalau ada orang yang kalau misalnya kita aplikasikan ya, kalau ada orang yang menjahati saudara atau berbuat jahat kepada saudara dan saudara tidak sanggup melawan atau menghentikannya, serahkan pada Tuhan. Ya. Karena Tuhan itu adil. Tidak ada dosa yang bisa lolos, tidak bisa. Ya. Tidak ada perbuatan dosa yang bisa lolos dari Tuhan. Semuanya akan mendapatkan ganjaran. Karena itu juga jangan tinggal dalam dosa. Kenapa? Karena Tuhan adil. Keadilan Tuhan justru terlihat ketika Tuhan menghukum dosa. Kalau dosa tidak dihukum, berarti dia tidak adil. Berarti dia tidak nyata, kebenarannya tidak benar. Ya kan? Justru murka Allah itu menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang adil. Bahwa dia adalah Allah yang benar dengan semua firman dan perkataannya. Ganjaran dan hukuman Tuhan memang mungkin berbeda-beda. Ya. Tapi intinya Tuhan itu adil. Semua dosa pasti akan mendapatkan ganjaran. Karena itu Mazmur tadi pagi yang kita dengar ya dalam doa pagi. Ya, itu adalah Mazmur pasal 37 ayat 3. Tapi saya mau bahasnya ayat 1-nya. Ayat 1-nya dibilang apa? Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Orang licik, orang culas, suka merekayasa, menjatuhkan orang lain. Firman Tuhan itu bilang apa? Jangan marah, jangan iri hati. Keadilan Tuhan pasti dinyatakan. Ya. Kita nggak perlu stres, nggak perlu sakit hati, nggak perlu buang. Ya. Sakit hati itu kan pilihan ya. Kita nggak usah sakit hati. Kita doakan, kita berkati. Iya kan? Kenapa? Karena kita percaya pada keadilan Tuhan. Apa yang kita buat, apa yang semua orang buat. Kalau itu benar, dia mendapat penghargaan dari Tuhan. Tapi kalau itu salah, Tuhan itu adil. Dia pasti akan mengganjar. Dan hal ini juga mengajarkan kepada kita untuk berlaku adil kepada semua. Kalau anak kita salah, kita harus mengajarkan dia untuk minta maaf dan memperbaiki kesalahannya agar tidak terulang. Demikian juga kalau kita sebagai orang tua salah atau keliru, kita harus dapat merendahkan diri untuk minta maaf dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Akibat dosa kita tahu Bapak Ibu. Akibat dosa itu adalah kita kehilangan kemuliaan Allah. Akibat dosa itu kita terpisah dari Allah. Akibat dosa itu kita bermasalah dengan diri sendiri, kita bermasalah dengan orang lain. Ya. Kalau kita bermasalah juga dengan diri sendiri, dalam rumah tangga kita sendiri, ya. Itu dosa itu akan menghancurkan kita. Lama-kelamaan dia akan membawa kita pada kebinasaan. Karena ini firman Tuhan. Pastilah engkau mati. Pastilah engkau terpisah dari Allah. Pastilah engkau akan binasa. Kalau kita terus hidup dalam dosa. Dan itu adil. Dan kalau kita lihat ayat yang ke-14, ayat yang ke-16, ayat 17, bahkan sampai ayat yang ke-19. Kita tahu Tuhan menghukum siapa? Dari ayat yang ke-14 Tuhan menghukum ular. Ya. Lalu kemudian Allah menghukum perempuan, yaitu Hawa. Lalu kemudian Allah menghukum Adam. Ya. Itu namanya keadilan Tuhan, itu namanya kebenaran Tuhan. Bahwa dia pasti akan mengganjar dosa. Allah menghukum Hawa, Allah menghukum ular, Allah menghukum
Adam, ya kalau iblis itu pastilah dia menuju kepada kebinasaan. Ya. Makanya dalam keadaan apapun, kita harus tetap berbuat benar. Kita harus tetap berbuat baik. Termasuk ketika kita harus melawan kejahatan. Harus dengan kebaikan. Jangan berhenti melakukan yang benar. Jangan coba-coba memberikan kesempatan kepada iblis. Jangan sekali-sekali kompromi dengan dosa. Karena Tuhan itu adil. Dan tanggapan Tuhan terhadap kejatuhan manusia atau dosa manusia adalah keadilan. Nah, yang terakhir, yang ketiga, tanggapan atau respon Allah bukan hanya Allah tetap mengasihi, bukan hanya Allah selalu berlaku adil, tetapi Allah menjanjikan keselamatan kepada manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang dikatakan di dalam ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Ya, perhatikan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Jadi siapa musuh kita? Siapa musuh kita? Bukan suami ya, bukan istri, bukan anak, bukan orang tua, bukan teman satu gereja, bukan rekan sepelayanan, ya. Musuh kita bukan manusia. Musuh kita siapa? Ya. Musuh kita itu iblis. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Jadi kalau suami harus disayangi, istri harus semakin disayangi, dihormati, ya kan? Anak-anak harus semakin didoakan dan diberkati. Orang tua selama kita ada kesempatan harus semakin kita kita topang, kita dukung, iya kan? Kalaupun ada kesalahan-kesalahan, Tuhan sudah memberikan pengampunan. Tuhan sudah menyediakan pengampunan buat kita semua. Dari mana kita tahu? Ketika kita berdosa, Tuhan selalu mengampuni kita. Ya. Maka dengan itu, kesediaan pengampunan Tuhan di dalam kehidupan kita untuk orang lain tidak pernah habis, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ya. Jangan bilang ada kesabaran itu ada batasnya. Kalau kesabaran Tuhan ada batasnya, ya kita tidak ada yang bisa diselamatkan. Ya kan? Tuhan itu mengampuni kita, luar biasa. Dan dia menjanjikan keselamatan. Ini dinamakan proto-injil. Ayat yang ke-15 ini dinamakan proto-injil. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini adalah proto-injil. Artinya apa? Injil ini sudah dinyatakan. Sebelum Injil ini betul-betul dinyatakan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Makanya disebut proto-injil. Jadi sebelum Yesus datang menjadi manusia, kabar kesukaan ini sudah diberikan. Sebenarnya sudah diberikan. Jadi bukan pada Yohanes pasal 3 ayat 16 ya. Bukan pada Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6. Bukan pada Mika 5, bukan. Sudah dari kitab Kejadian, begitu manusia jatuh dalam dosa, janji keselamatan sudah disediakan oleh Tuhan. Ya. Jalan keselamatan sudah disediakan oleh Tuhan. Inilah Injil, inilah kabar baik, inilah kabar sukacita, inilah kabar gembira, inilah terang dalam kegelapan, janji keselamatan di dalam kejatuhan manusia. Dan ini merupakan jalan satu-satunya untuk manusia diselamatkan. Maka betapa pentingnya tanggapan Tuhan ini, baik kasih, keadilan, maupun janji keselamatan ini. Kalau kita renungkan ini, Bapak Ibu, dalam konteks kejatuhan manusia, betapa urgennya tanggapan Tuhan terhadap kejatuhan itu. Ya. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat salib, pada salib itulah bertemu antara apa? Poin pertama, kasih, dan poin kedua, keadilan. Ya. Keadilan Tuhan mau dinyatakan, karena dosa pasti dihukum. Harus ada yang dihukum nih. Tapi Tuhan mengasihi manusia karena kasihnya.
maka Yesuslah yang diutus untuk dihukum. Yesuslah yang akhirnya disalibkan. Harusnya kita, tetapi karena Allah begitu mengasihi kita, maka hukuman itu ditimpakan kepada Yesus. Ya. Maka pada salib itulah kasih Allah dan keadilan Allah di situ bertemu. Menjadi janji keselamatan bagi manusia. Kejatuhan kita, Tuhan itu benci dosa, tapi Dia mengasihi orang berdosa. Maka dengan bagian firman Tuhan ini, mari kita semakin setia kepada Tuhan, karena kalau kita melihat janji keselamatan ini yang membereskan dosa di atas kayu salib, maka kita harus percaya. Sebagai anak-anak Tuhan kita harus percaya tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Ya. Kalau dosa yang begitu berat, rumit, tidak mungkin diselesaikan oleh kekuatan manusia, itu hanya diselesaikan oleh Tuhan. Maka, saya mau katakan sekali lagi, pergumulan seberat apapun, ya, persoalan seberat apapun, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan di dalam Yesus. Itu. Yang terpenting adalah kita datang kepada Tuhan, kita merendahkan diri. Ya. Kita mengakui dosa, kan kasih itu kan, tadi kan saya uraikan itu, Tuhan tinggal tunggu saja kita bertobat, tinggalkan dosa. Tuhan tinggal tunggu saja kita mengakui dosa, mengakui kesalahan. Ya. Kita bertobat, kita tinggalkan dosa, dan Tuhan buang kok ke tubir laut, Tuhan buang ke jurang-jurang laut. Artinya apa? Supaya tidak muncul lagi ke permukaan. Ya. Tuhan itu tidak pernah ingat-ingat dosa kita. Kita saja yang selalu ingat-ingat dosa kita. Maka kesimpulan dari khotbah pada pagi hari ini adalah Bapak Ibu, inilah tanggapan atau respon Tuhan terhadap kejatuhan manusia dalam dosa. Bahwa Allah tidak berubah dalam kasih-Nya, dalam keadilan-Nya Ia konsisten, dan Dia selalu punya jalan keluar untuk kehidupan kita, untuk masalah dalam hidup kita, khususnya masalah dosa. Dia menjanjikan pengampunan. Dosa pasti dihukum. Itu menunjukkan bahwa Tuhan itu adil dan benar. Karena itu jangan pernah bermain-main dengan dosa. Karena pasti ada ganjarannya. Tuhan itu adil. Jadi siapapun yang berbuat dosa pasti dihukumnya. Maka jangan marah karena orang berbuat jahat atau curang terhadap kita. Biar saja. Kita tegur, kita kasih, kita doakan. Kalau dia tidak mau menerima teguran kita, dia tidak mau bertobat, ya sudah, apa boleh buat. Iya kan? Tapi yang jelas kita harus mengasihi, mendoakan. Tuhan telah menyediakan jalan keluar dari kebinasaan dengan karya yang telah Dia rancang secara sempurna, yaitu melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ya. Yesus harus disalibkan. Tetapi pada waktu Yesus disalibkan, pada waktu yang bersamaan itu juga, Yesus sedang meremukkan kepala si jahat. Ya. Maka Yesus menang atas segala dosa, atas segala upah dosa, dan atas iblis. Maka tidak ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan. Iblis setan sudah dikalahkan. Karena itu jangan takut dan tetaplah percaya kepada Tuhan. Betapa luar biasanya tanggapan dan respon Tuhan terhadap kejatuhan manusia. Karena itu mari kita semakin mengagungkan Dia, semakin setia untuk menantikan kedatangannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kepadamu hati kami angkat lagi Tuhan. Karena kami menyadari masih banyak yang belum kami lakukan untuk memenuhi perintah, kehendak Tuhan, larangan Tuhan, yang Tuhan nyatakan kepada kami, ketetapan-ketetapan Tuhan. Karena itu kami pada pagi hari ini memohon anugerah kasih karunia, pengampunan yang daripada Tuhan, agar hidup kami dipulihkan oleh Tuhan, agar kami tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Materaikan firman-Mu ini untuk kami. Dan kami mengerti, kami semakin tahu betapa Tuhan itu mengasihi kami.
Dan kami berdoa biarlah Injil kebenaran ini juga kami beritakan. Karena begitu banyak orang yang menantikan kabar baik ini. Begitu banyak orang yang masih terikat dengan dosa, dengan iblis. Dan mereka menantikan kabar sukacita. Di mana Allah memberikan jalan keselamatan satu-satunya yang dapat melepaskan manusia dari dosa, upah dosa, dan kuasa-kuasa kegelapan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Dalam kesempatan ini bersukacita kami bersama dengan seluruh jemaat, bersama-sama mendoakan saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami mau bersyukur dan berdoa untuk mereka yang berulang tahun tanggal 14 Juni 2021, yaitu Ibu Endarsi Sulawesiani Masing, juga anak Gifta Abigail Toyisuta, juga anak Yeskiel Leonard Aditya. Tuhan, kami juga bersyukur dan berdoa untuk Bapak William Lumengkewas Pondaa yang berulang tahun tanggal 16. Kami juga bersyukur dan berdoa untuk anak Mikailo Deolova Anaka yang juga berulang tahun tanggal 16. Kami juga bersyukur dan berdoa untuk Ibu Maria Dorce Tomahu yang berulang tahun tanggal 17. Dan kami juga bersyukur dan berdoa untuk Bapak Yohanes Rikianto yang berulang tahun tanggal 19. Kami membawa hamba-hamba-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Semua orang tua kami ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati anak-anak kami, Tuhan memberkati ibu yang kekasih, Tuhan memberkati bapak-bapak yang berulang tahun. Mari Tuhan Engkau memberkati mereka sekalian yang berulang tahun dalam minggu ini. Peliharalah mereka seperti biji mata-Mu ya Tuhan. Engkau mengasihi mereka dan Engkau akan terus menyertai seluruh kehidupan mereka. Apalagi di tengah-tengah pandemi ini kami berdoa, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan memberikan berkat yang cukup bahkan melimpah untuk mereka. Sehingga mereka juga dapat menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang akan memberikan pertumbuhan yang baik kepada anak-anak kami. Baik secara jasmani, secara mental, secara rohani. Supaya mereka menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Berkati semua usaha pekerjaan, berkati semua anak cucu dan orang tua. Memberkati mereka sekalian agar semua yang berulang tahun ini sungguh-sungguh diberikan kekuatan kesehatan oleh Tuhan. Bahkan mereka diberkati dengan segala kelimpahan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita bersyukur, kita beroleh lagi firman Tuhan yang mengingatkan, menegur kita, memperlihatkan bagaimana jikalau bukan karena Tuhan, maka kita manusia berdosa pasti binasa. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, bukan hanya kita dengarkan, tetapi mari kita lakukan firman Tuhan. Dan untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini, bersama-sama kita mengucap syukur melalui persembahan kita. Bapak Ibu boleh memberikan persembahan dengan mentransfer sesuai dengan nomor rekening yang tertera pada layar Bapak Ibu Saudara masing-masing. Ataupun jika ingin memberikan secara langsung ke gereja, boleh datang pada jam-jam operasional sekretariat gereja. Baik, sebelum kita memberikan persembahan, terlebih dahulu kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur karena Engkau memberikan firman-Mu kembali kepada kami. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga Kau terus-menerus mengingatkan kepada kami. Kasih-Mu itu begitu luar biasa bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Yafet Soni Mandiangan MTH yang sudah mewartakan firman Tuhan kepada kami semua. Biarlah Engkau mengurapi beliau, Engkau memberkati berlimpah-limpah pelayanan dan kehidupan Bapak Gembala beserta dengan keluarga. Supaya melaluinya Tuhan, banyak orang boleh percaya, bertobat dan datang kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan saat ini
kami akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Kiranya Engkau berkenan untuk menerima persembahan kami, dan biarlah Engkau juga memberkati, menolong majelis yang mengelola keuangan ini, supaya Engkau memberikan hikmat, sehingga persembahan ini berguna bagi pelayanan Tuhan di gereja kami. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami yang kami naikkan kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bawa serta dengan Allah. Bawa serta dengan Allah, kita lakukan perkara yang besar. Bawa serta dengan Allah, kita hadapi semua musuh. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi. Bawa serta dengan Allah sampai masa tua. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap Dia. Dan sampai putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu sampai masa tuamu. Masa tuamu, aku Yesus tetap Dia. Dan sampai putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Aku mau memikul kamu. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan naikkan pujian. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahku ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Hanya dekat Allahku ada kekuatan
bersamamu. Sungguh indah bersama, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kembalilah dalam kehidupanmu dengan penuh sukacita. Dan sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Ibadah kita telah usai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.